Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang isomer dan reaksi. Isomer yang ada pada hidrokarbon dan reaksi-reaksi yang terjadi pada hidrokarbon juga. Oke, kalau yang pertama kita bahas dulu isomernya ya. Kalau dilihat dari katanya, isomer itu tersusun dari dua kata. Kata pertama iso dan kata yang keduanya mer. Tuh. Iso itu artinya sama, sedangkan mer itu dari kata meros. Meros itu artinya bagian. Jadi isomer itu dia punya bagian yang sama. Bagian apanya yang sama? Jadi di sini isomer itu adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama. Nah, ini bagian yang samanya, rumus molekul. Rumus molekul itu menunjukkan jenis dan jumlah atom penyusun dari suatu molekul. Contohnya, Ibu punya alkana yang jumlah karbonnya 4, berarti hidrogennya 10. Nah, C4H10 ini adalah rumus molekul untuk butana. Nah, dari rumus molekul ini kita bisa tahu informasi apa saja. Pertama, jenis atomnya. Jenis atomnya apa saja pembentuk butana? Berarti ada karbon dan ada hidrogen. Nah, selain jenis, rumus molekul juga menunjukkan jumlah atom pembentuknya. Karbonnya ada 4, hidrogennya ada 10. Ini akan berbeda dengan butena. Kalau butena, rumus molekulnya C4H8. Meskipun penyusunnya sama, karbon dan hidrogen, tapi jumlahnya berbeda. Karbonnya ada 4, hidrogennya ada 8. Gitu ya. Jadi dari rumus molekul, kita tahu informasi jenis atomnya apa dan jumlahnya berapa. Gitu. Isomer punya bagian yang sama. Nah, bagian itu yang samanya. Jumlah karbonnya sama, hidrogennya sama. Gitu. Tapi dia punya rumus struktur atau bentuk dari karbonnya berbeda. Atau susunan karbon dan hidrogennya berbeda. Tuh, kalian mungkin pernah main Lego ya. Biasanya kalau main Lego kan ada yang suka dibikin rumah-rumahan gitu, ada yang suka dibikin mobil, ada yang suka dibikin jalan-jalanan atau pistol dan lain sebagainya. Tuh, padahal kan bentuk awalnya sama Lego semuanya dengan jumlah yang sama, tapi karena bentuknya berbeda, berarti dia nantinya dia punya nama yang berbeda juga. Isomer itu dibagi jadi dua. Ada isomer struktur. Isomer struktur ada 3 jenis, ada isomer rangka, posisi, dan fungsi. Kemudian isomer ruang ada 2 jenis, ada geometri dan optik. Yang akan kita bahas hanya 3 isomer. Isomer strukturnya rangka dan posisi saja, dan isomer ruangnya hanya geometri saja. Ya. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, isomer struktur jenis isomer rangka. Dia punya bagian yang sama, rumus molekulnya sama, artinya jumlah karbon dan hidrogennya sama, tapi rangka karbonnya berbeda. Jadi bentukan dari karbonnya berbeda. Contohnya Ibu punya alkana yang tadi, C4H10. Nah, kalau misalkan kita susun karbonnya, tuh, susunan pertamanya bisa lurus dulu. Oke, karbon. Lurus dulu. Jadi kalian boleh buatkan karbonnya aja. Nanti hidrogennya tergantung jumlah ikatan. Pertama, karbonnya lurus. Ini bentuk pertama. Nah, terus bentuk yang kedua berarti kalian bisa buatkan satunya sebagai persimpangan atau satunya sebagai cabang. Berarti karbonnya ini kita jadikan sebagai cabang. Rantai utamanya berarti ada 3 karbon. Gitu. Ya. Nah, yang karbon ini kita nggak boleh simpan di ujung. Jadi di sini nggak boleh, di ujung kiri nggak boleh, di ujung kanan nggak boleh. Kenapa? Karena kalau di ujung, berarti dia nantinya jadi satu rantai. Tuh, jadi sama aja bentuknya dengan bentuk yang pertama. Berarti bolehnya kita simpan di posisi yang kedua. Tuh, ada lagi nggak bentuk lain? Oke, ada ya. Jadi C4H10 itu hanya punya 2 bentuk. Pertama rantai lurus, yang kedua satu cabang. Cabangnya di posisi berapa nih?
kalau kita beri nomor dari yang paling dekat dengan cabang. Ini posisinya simetris. Berarti di posisi kedua ya. Di posisi kedua ada cabangnya metil. Jadi ada berapa bentuk tadi? Ada 2 bentuk. Pertama N-butana, terus yang kedua 2-metil propana. Terus kalau misal Ibu suruh kalian buatkan isomer rangka dari C5. C5 berarti hidrogennya 12. Buatkan isomer rangkanya. Nanti kerangka karbonnya yang harus kalian susun. Pertama, kalian boleh buatkan rantainya lurus. 3, 4, 5. Tuh. Bentuk yang kedua berarti kurangi rantai lurusnya 1, jadikan sebagai cabang. Jadi rantai utamanya ada 4 karbon. 1 sebagai cabang. Tadi cabang tidak boleh disimpan di ujung karena nantinya jadi satu rantai kan. Berarti bolehnya di posisi kedua. Nah, di sini karbonnya. Tuh. Nah, posisi cabang bisa pindah. Coba kalau ini kita pindahkan ke posisi sebelahnya. Berarti di sini ya. Oke. Ini kita sebut bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. Nah, bentuk yang kedua, kalau kita beri nomor, posisi cabang di nomor 2, gitu, karena penomoran harus dekat dengan cabang. Nah, terus bentuk yang ketiga, penomoran dari mana? Dari sebelah kanan. Tuh, ya 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata cabangnya sama-sama terikat pada karbon nomor 2. Berarti bentuk 2 dan 3 sama. Karena nantinya sama-sama 2 metil, rantai utamanya 4 karbon. 2 metil butana. Kalau bentuk yang pertama rantai lurus ya, tidak punya cabang, berarti normal. Normal ada 5 karbon, normal pentana. Normal pentana. Itu bentuk, berarti baru ada 2 bentuk untuk C5. Terus bentuk selanjutnya seperti apa? Berarti ini bukan bentuk 3 ya, karena sama dengan bentuk yang kedua. Oke, bentuk yang ketiga kira-kira bagaimana? Karena kita tidak bisa memindahkan cabang lagi, berarti rantai utamanya kita kurangi lagi. Yang tadinya 4 jadi 3. Tuh, berarti 2 sebagai cabang. Kalau misalkan di sini letaknya, berarti kan jadi satu rantai ya. Nah, lihat. Garisnya masih lurus, tidak ada persimpangan, berarti nggak boleh. Posisi 2 juga nggak boleh, karena cabangnya cuma 1. Terus di posisi ujung kanan juga nggak boleh, karena jadi rantai utama. Berarti bentuk lain, ke atas 1 dan ke bawah 1. Tuh, ini namanya 2,2 dimetil propana. Dimetil propana. Itu ada bentuk lain lagi nggak? Nggak ada ya, karena nggak mungkin. Rantai utama terdiri dari 2 karbon. Dan cabangnya ada 3. Nggak mungkin ya. Ini 2,2 dimetil propana. Begitu. Kerangka karbonnya nih yang beda-beda. Jadi kalian susun sedemikian rupa sehingga nanti kalau kita beri nama, namanya berbeda. Kalau namanya sama berarti bentuk yang sama. Tuh, kayak Lego tadi, kalau misalkan kita bikin rumah-rumahan, mau itu rumahnya 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat, tapi kan bentuknya sama rumah. Berarti disebutnya satu bentuk. Itu isomer rangka. Jadi yang bedanya kerangka dari karbon. Kemudian yang kedua, ada yang disebut isomer posisi. Nah, kalau isomer posisi, jumlah karbon dan hidrogennya sama, artinya rumus molekulnya sama, kerangka karbonnya sama. Nah, ini kerangkanya harus sama. Namun bedanya letak gugus fungsi atau yang sedang kita pelajari ikatan rangkapnya berbeda.
Tuh, berarti alkana tidak punya isomer posisi. Yang punya isomer posisi hanya alkena dan alkuna saja. Gitu ya. Kalau misalkan disuruh buatkan isomer posisi dari C4H10. Nah, untuk hidrokarbon yang tersusun dari 4 karbon maksudnya, tadi ada 2 bentuk ya. Pertama dia lurus atau dia punya cabang di posisi nomor 2. Nah, ini kerangka karbonnya atau isomer rangkanya. Berarti pertama kita buatkan isomer posisi untuk yang karbonnya rantai lurus dulu. Jadi C-nya lurus. Kerangka C-nya lurus. Ada 4 karbon. 4. Nah, posisi rangkap di nomor 1. Kita beri nomor 1, 2, 3, 4. Penomoran harus dekat dengan rangkap ya. Kemudian kita geser nih posisi rangkap. Karena dia bisa pindah. Tuh, yang tadinya di posisi 1, 2, kita pindahkan ke posisi 2, 3. Tuh, jadi di sini. Ya. Terus masih ada nggak? Ini bisa digeser lagi nggak rangkapnya? Coba kita cek. 2, 3, 4. Kita geser ke sini. Ingat penomoran ya dari sisi yang paling dekat dengan rangkap. Berarti untuk bentuk ketiga penomorannya dari sebelah kanan. Ternyata sama dengan bentuk yang kedua. Ini berarti satu bentuk. Jadi isomer posisinya dari kerangka karbon rantai lurus cuma ada 2. Pertama 1 butena, yang kedua 2 butena. Untuk penambahan hidrogennya, ingat bahwa karbon itu dia punya 4 tangan. Tuh, Ibu contohkan yang alkena yang ini. Karbon nomor 1 dia baru menggunakan 2 tangan. Berarti sisa tangannya 2 lagi. Makanya hidrogen yang diikatnya 2, jadi CH2. Kemudian karbon yang kedua, tangan yang sudah digunakannya berapa? 1, 2, 3. Ada 3, berarti tinggal 1 hidrogen lagi. Kemudian karbon yang ketiga, 2 tangan yang sudah digunakan, berarti hidrogen yang diikatnya 2. Kemudian karbon yang keempat, nih garisnya baru 1, artinya tangan yang sudah digunakannya baru 1, tinggal 3 lagi. Jadinya CH3 gitu. Itu isomer posisi dari C4H10 yang rantai karbonnya lurus. Nah, sekarang tadi ada isomer rangka. Yang kedua yang ini ya, kalau dia punya 4 karbon. Seperti ini. Nah, terus kita tambahkan rangkap. Boleh nggak kita totalkan rangkapnya 1, 2, 3, 4? Boleh. Yang penting tidak. Yang penting tidak lebih dari 5. Tuh, garisnya. Karena tadi tangan karbon itu hanya ada 4. Nah, terus ini bisa pindah nggak sih? Kalau kita beri nomor 1, 2, 3, rantai utamanya ada 3 karbon kan ya tadi, yang bawah sebagai cabang. Kalau kita pindahkan ke sebelahnya, nah ke sebelah kanan, ke posisi 2, 3, penomoran dari yang paling dekat dengan rangkap. Jadi tetap aja dia di nomor 1. Kalau dipindah ke bawah pun tetap aja dia di nomor 1. Tuh, jadi untuk kerangka karbon yang kedua yang ini tidak ada isomer posisinya. Nah, terus kalau ditanyakan berapa jumlah isomer struktur dari C4H10. Kalau ditanyakan isomer struktur, tadi isomer struktur itu ada 3 jenis. Isomer rangka, isomer posisi, dan isomer fungsi. Nah, isomer rangka. Kalau ditanyakan isomer yang struktur, berarti dijumlahkan semuanya untuk C4H10. Bentuk yang pertama ini 1, yang 1 butena,
kemudian bentuk yang keduanya 2 butena, dan yang bentuk ketiganya 2 metil 2 propena. Jadi kalau ditanyakan berapa jumlah isomer struktur dari C4H10, totalnya ada 3. Gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau ditanyakannya berapa isomer struktur dari C5H10? Oh, ini bukan C4H10 ya, kalau sebagai alkena, maaf, harusnya C4H8. Berapa isomer dari C5H10? C5H10 itu untuk alkena. Berarti dia punya rangkap. C5H10 punya rangkap 2 ya dalam strukturnya. Nah, untuk C5 tadi punya berapa bentuk? C5 itu punya 3 bentuk. Ini 1, 2, 3. Dia punya 3 bentuk. Tuh. Berarti pertama, karbon rantai lurus dulu, kemudian dengan posisi rangkap di nomor 1. Tuh, terus masih sama, karbon rantai lurus, tapi posisi rangkapnya kita pindahkan ke nomor 2. Bisa dipindah lagi nggak? Nggak bisa ya, karena penomoran dari sebelah kanan jadinya 1, 2. Sama aja dengan struktur yang kedua. Oke, kita baru dapatkan 2 isomer. Kemudian, tadi kerangka yang kedua ada 1 sebagai cabang. Berarti pertama, kita kasih rangkap dulu di posisi nomor 1, kemudian bisa kita pindahkan. Pindahkan posisi rangkapnya ke nomor 2. Jadi di sini. Ya, terus masih bisa pindah nggak rangkapnya? Di sini cabang. Masih bisa pindah nggak? Cek dari namanya ya. Kalau yang ini, yang 2A, namanya dari cabang dulu, cabangnya di nomor 2, jadi 2 metil, rangkapnya di nomor 1, jadi 1, jumlah karbonnya ada 4, butena berarti, 1 butena. Oke, berarti bisa beda ya dengan 1 pentena dan 2 pentena di struktur sebelumnya. Kemudian bentuk yang kedua, ini 2B, posisi rangkap di nomor berapa? Kita beri nomor dulu. 1, 2, 3, 4. Cabang di nomor 2 berarti 2 metil. Rangkap di nomor 2 berarti 2 butena. Berarti bisa, namanya beda. Kemudian 2C. 2C, penomoran berarti dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Cabang di nomor 3. 3 metil. Rangkap di nomor 1, 1, jumlah karbonnya 4 butena. Berarti bisa juga ya. Nah, udah dapat berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5. Nah, coba kerangka yang ketiga. Kalau kita tambahkan rangkap, boleh nggak sih? Coba totalkan garisnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, melebihi tangan karbon. Berarti kita nggak bisa pakai kerangka yang ketiga untuk alkena. Gitu. Jadi kalau ditanyakan berapa jumlah isomer dari C5H10, totalnya ada 5. Tuh, pertama, yang ini 1 pentena, yang kedua 2 pentena, yang ketiga 2 metil, 2 metil, 2 metil 1 butena, terus yang ini 2 metil, 2 butena, yang terakhir 3 metil 1 butena. Tuh ya, isomer rangka, isomer posisi. Nah, satu lagi isomer geometri. Nah, kalau isomer geometri mah berdasarkan geometri dari atom-atom yang diikat pada ikatan rangkap. Tuh, jadi perbedaan letak geometri dari gugus yang terikat pada karbon biasanya terjadi pada alkena dan sikloalkana. Karena yang kita bahasnya alkena, coba kita lihat alkenanya ya.
Isomer geometri itu ada dua jenis, ada cis dan ada trans. Jadi kalau cis, posisi gugus yang prioritasnya sejajar, itu cis. Terus yang kedua ada trans. Kalau trans, posisi gugus yang samanya berseberangan. Gugus yang prioritas, maaf. Gugus yang prioritasnya berseberangan, kalau cis sejajar. Tuh, jadi kan awalnya untuk alkena itu dia punya geometri molekul kerangka dari segitiga. Gitu. Jadi kayak gini. Segitiga. Jadi kalau nanti ketemu dengan sama-sama karbon yang berikatan rangkap, bakal ada atom yang berada di atas bidang. Jadi ini sebagai bidang kertasnya. Jadi di atas bidang dan di bawah bidang. Tuh ya. Makanya tadi ada disebutkan sejajarkah atau berseberangan. Kalau sejajar berarti sama-sama ke atas, berarti sama-sama di atas bidang, yang atas ini. Ataukah dia di bawah bidang, itu sama-sama ke bawah. Itu yang cis. Kalau trans berseberangan, berarti satu ke atas, satu ke bawah. Tuh ya. Oke, bagaimana caranya? Ini akan mempengaruhi titik didihnya ya. Jadi cis itu titik didihnya lebih tinggi daripada yang trans. Contohnya 2-butena. Jadi fokus kalian ke karbon-karbon yang berikatan rangkap. Kalau kita beri nomor 1, 2, 3, 4. Jadi lihatnya karbon-karbon yang berikatan rangkap. Kita gambarkan geometrinya. C rangkap C. Nah, C rangkap C. Nah, ini yang digambarkan karbon nomor 2 dan 3. 2 dan 3. Nah, kita lihat karbon nomor 2. Dia mengikat apa saja? Pertama, dia mengikat hidrogen. Nah, tuliskan hidrogennya ke bawah. Boleh ke atas? Boleh, terserah ya. Kemudian, satu lagi, dia mengikat CH3. Nah, ini yang diikat oleh karbon nomor 2 segini ya. Ini berarti karbon nomor 3. Karbon nomor 2 dia mengikat H dengan CH3. Terus karbon nomor 3 pun sama nih, dia mengikat H dan CH3 juga. H-nya ke bawah, CH3-nya ke atas. Karbon nomor 2 dia mengikat H dengan CH3. Mana yang lebih prioritas? Prioritas itu bisa dilihat dari MR. Makin besar MR-nya, maka prioritasnya makin tinggi. Antara H dengan CH3, MR yang lebih besarnya CH3. Berarti CH3 lebih prioritas dibandingkan dengan H. Itu untuk karbon nomor 2. Untuk karbon nomor 3, dia mengikat atom yang sama, CH3 dan H juga. CH3 ke atas juga. Nah, karena sama-sama ke atas, ini yang disebut isomer cis. Tuh, cis 2-butena. Nah, terus karena dia bisa muter, jadi salah satu karbonnya dia bisa muter, jadi posisinya bisa dibalik. Bagian yang mana yang dibalik ya? Nih, bagian karbon nomor 2 yang tadinya H-nya di bawah, jadi ke atas. Karena si karbon-karbon ini, karbon 2 dan karbon 3-nya dia bisa muter. Salah satu karbonnya bisa muter. Nah, karena CH3 jadi di bawah untuk karbon nomor 2 dan karbon nomor 3 CH3-nya jadi di atas. Nah, ini posisinya berseberangan, satu ke atas, satu ke bawah. Ini yang disebut trans 2-butena. Tuh. Contoh lain, 1-butena, apakah dia punya isomer cis trans? Kita coba buktikan dulu ya. Gambarkan karbon nomor 1, berarti sekarang mah 1, 2, 1 dan 2. Tuh. Karbon nomor 1, dia mengikat 2 hidrogen. Gambarkan nih, hidrogen-hidrogen. Kemudian karbon nomor 2, dia mengikat hidrogen dan, nah ini boleh digabung atau dipisah. Kalau digabung jadi C2H5. Oke, kita lihat karbon nomor 1. Mana yang prioritas? Yang diikatnya sama-sama H. Berarti tidak ada atom yang prioritas. Makanya 1-butena tidak punya isomer geometri. Tuh. Ya, karena letak geometrinya sama.
atau prioritasnya sama antara hidrogen dengan hidrogen. Berarti syarat dari isomer geometri, pertama dia harus punya ikatan rangkap. Jadi harus punya C rangkap C. Terus yang kedua, C rangkapnya dia harus mengikat dua atom yang berbeda. Harus berbeda ya, karena kalau sama prioritasnya sama. Gitu. Nah, begitu untuk materi isomernya. Kita lanjutkan di video berikutnya tentang reaksi.